Lama tak jumpa, Sari. Gak nyangka ketemu di sini. Dipanggil orang tua pulang untuk dijodohin. Gak nyangka, malah ketemu teman SMA. Payah banget. Loh, ini kan si pemimpi kota besar, Rizky Pratama. Kenapa? Nggak sanggup di kota besar, jadi pulang ke kota kecil kita. Ya, kota besar terlalu cepat. Pulang juga bagus. Bagus ya. Kayaknya kamu nggak sanggup di kota besar ya. Ku dengar di kota besar kamu nggak berhasil apa-apa. Sekarang kamu pulang dijodohin, agak telat ya. Hayat ini ada naik turunnya. Pulang juga bagus. Setidaknya di sini lebih hangat dari kota besar. Hangat? Kayaknya kamu nggak punya uang ya. Ku dengar kamu nggak punya rumah, juga nggak punya mobil. Sekarang kamu pulang dijodohin, jangan-jangan mau cari cewek lokal buat jadi sandaran ya? Terserah kamu, karena kita sudah ketemu. Kita ngobrol aja. Anggap saja kita ngobrol lama. Karena kamu yang cari aku akan jelaskan. Standar hidupku sekarang nggak murah. Maharnya 288 juta. 5 emas. 1 pun nggak boleh kurang. 1 Mercedes C. Bisa terima? Permintaanmu terlalu tinggi ya. Tinggi? Ini baru syarat nikah. Kalau kamu mau deketin aku, transfer dulu 20 juta. Buktikan kemampuanmu. Saat kita resmi, harus kasih lagi angpau 88 juta. Ini sudah syarat terendahku. Sari, kita kan teman lama. Ngomong gitu agak nggak pantas ya. Nggak pantas. Rizky, kamu pikir kamu masih anak muda, semangat dulu. Sekedar syarat dasar ini saja kamu nggak bisa. Masih mau ngomongin nikah? Dasar pecundang, pulang dijodohin cuma buang waktu. Sari, kamu sama seperti dulu, masih lancang. Tapi nggak nyangka, kamu materialistis sekali. Tinggi? Kalau kita nikah, aku nggak cuma harus melahirkan anakmu. Aku juga jadi pembantu di rumahmu. Memangnya semua itu gratis? Ini cuma syarat dariku. Kalau benar nikah, kamu juga harus kasih orang tuaku 180 juta. Sudah. Kamu mabuk sebelum sini ya? Rizky, apa maksudmu? Nggak punya uang, jangan pura-pura kaya. Kayaknya kamu cuma pecundang. Jangan dijodohin lagi. Oh ya, Rizky. Orang sepertimu tetap saja di kota kecil. Jangan harap pulang ke kota besar. Nggak pantas. Deteksi, pemilik sistem sepi. Sistem sumber daya tak terbatas aktif. Apaan ini? Halo, pemilik sistem. Anda telah membuka sistem sumber daya tak terbatas. Hadiah untuk Anda, 1 villa senilai 30 miliar. PT Energi Nusantara, saham 56%. Ini, benarkah ini? Villa Saham Grup Energi Nusantara. Ini nilainya ratusan miliar kan? Sepertinya hidupku baru dimulai. Ini rumahku. Wah, mewah banget. Pak Pratama, selamat datang. Saya pengurus pribadi Anda, juga pejabat senior PT Energi Nusantara. Menangani kebutuhan sehari-hari Anda. Pengurus pribadi PT Energi Nusantara. Benar. Kenapa ini? Pak Pratama, sekarang Anda, Direktur Utama PT Energi Nusantara. Ini villa Anda, juga rumah baru Anda. Saya ditunjuk Dewan Direksi untuk membantu urusan sehari-hari Anda. Aku ternyata jadi direktur utama PT Energi Nusantara. Sistem ini keterlaluan. Anda tidak perlu khawatir. Ini keputusan Dewan Direksi, juga pengakuan terhadap kemampuan pribadi Anda. Sekarang, Anda cukup menyesuaikan diri dengan status baru. Soal masalah lainnya, biar saya yang urus. Baik. Oh ya, Pak Pratama. Ini mobil dinas dari perusahaan. Mobil dinas mewah. Sopirnya di luar. Anda bisa pakai kapan saja. Punyaku. Baiklah, Pak Pratama. Kalau ada kebutuhan lain, Anda bisa panggil saya.
Halo, Fajar. Kok kamu telepon aku? Rizky, dengar-dengar kamu sudah pulang. Kok nggak bilang-bilang? Cepat keluar, minum di tempat lama. Dasar kamu, tahu banget ya. Aku baru sampai. Ya iyalah, kita kan sahabat seperjuangan, bersama dari kecil. Udah, nggak usah basa-basi. Cepat ke sini, aku tunggu. Ya, aku langsung sana. Direktur utama, silakan masuk. Tadi waktu makan, kamu bilang apa? Sudah cerai? Cerai? Kenapa? Dia diam-diam kasih semua uang ke keluarga. Semua? Iya, uang yang aku kumpulin susah payah. Dia diam-diam transfer semua. Aku tanya dia malah berani bilang keluarganya lagi susah. Dia nggak bisa nggak peduli. Lalu keluarga kita, anak sekolah, mana yang nggak butuh uang? Keluarga ini, aku sungguh tak tahan lagi. Baguslah. Dia nggak pantas buat kamu sedih. Cerai terus kenapa? Aku sekarang nggak punya apa-apa. Uangnya habis, rumahnya juga. Cuma ada tenaga badan ini. Bung, kamu masih punya aku. Kita kan sahabat dari dulu. Ada masalah, kita hadapi bareng. Sudah, jangan. Ayo, kakak ajak ke tempat bagus. Tempat apa? Nanti sampai sana baru tahu. Ingat waktu sekolah dulu, kamu bilang aku pintar, pasti sukses nanti. Katanya kalau kamu nggak berhasil, aku yang jaga kamu. Iya, dulu kamu tiap hari cuma baca buku. Aku mikir, kamu ini pasti bisa sukses. Kota besar sekarang tegang banget. Tiap hari lembur, gak ada waktu untuk napas. Sekarang masih jomblo. Kamu masih lebih baik, aku sekarang nggak punya apa-apa. Rumah pun nggak punya. Bung, jangan ngomong gitu. Kamu kan masih punya aku. Rizky, kamu sudah kembali. Meskipun hidupku ini gagal banget, tapi setidaknya kita masih bersama. Sudah, jangan lebay. Nanti kalau ada apa-apa, cari aku saja. Kita sahabat, hadapi bareng. Oh iya, kamu masih ingat bintang sekolah kita waktu SMA? Yang kamu naksir itu? Nggak tahu dia gimana sekarang. Dia juga masih jomblo. Dia sekarang sudah jadi kepala di RS kabupaten kita. Mau aku atur ketemu dia. Soal ini nggak ngerti. Biar aku lihat. Intinya soal ini harus paham soalnya dulu. Kita lihat dari sumbu X dan sumbu Y. Kita cari persamaan garis L1 dan garis L2. Pak, Rizky, kamu dengar gak sih? Dengar. Tadi aku agak melamun. Sudahlah, aku jelaskan lagi. Kita gambar sumbu koordinat. Sudahlah. Aku belum siap. Masuk. Halo, Pak. Oh, Wah, gak nyangka ketemu teman lama di sini. Kok kamu? Pak, saya gantiin teknisi untuk Anda. Tunggu, kamu saja. Pak, mungkin saya tidak cocok untuk Anda. Kenapa? Nggak mau pijat ya? Mau saya komplain ya? Halo Pak, teknisi 888 melayani Anda. Ya, ayo. Biar kulihat kemampuan teknisi andalan. Baik. Tunggu. Apain mukamu murung begitu? Gak lihat rekanmu senyum-senyum. Belajarlah sikap layanannya. Bagaimana, Pak? Gus. Tas saja teknisi andalan. Hebat.
Mansari, tuh Kencan, kenapa nggak bilang kalau kamu kerja di sini? Kalau aku langsung bilang aku kerja di sini, siapa lagi yang mau kencan sama aku? Orang sepertimu untuk mahar malah minta 288 juta. Jadi pacar juga minta uang. Kalau ini tersebar... Jangan bilang ke keluargaku ya. Mereka kira aku kerja di sini sebagai pelayan. Tergantung kamu. Aku selalu merasa kamu sangat menarik. Sebenarnya, aku bisa berbuat lebih untukmu. Sari, jangan main-main. Jangan bergerak. Rizky, bukannya kamu bilang mau lihat penampilan aku? Aku sedang menunjukkan penampilanku. Asalkan kamu mau, aku akan lakukan apapun. Aku bisa pacaran denganmu. Kamu mau apapun, bisa. Positif sekali. Sari, promosikan energi positif. Kamu lagi ngapain? Kukira kamu butuh layanan khusus. Tenang saja, aku bukan orang yang suka gosip. Setelah hari ini, anggap saja ini tak pernah terjadi. Makasih teman, aku ambilkan air ya. Rizky, ada rencana apa setelah pulang? Di kota kecil kita, peluang kerja sedikit. Pekerjaan programmer mungkin agak susah dicari ya. Aku mau santai saja. Terus kamu tinggal di mana? Mau tinggal di rumahku? Aku baru beli rumah di Villa Bukit Indah. Maaf, Kak Rizky, biar aku lap. Nggak usah. Villa Bukit Indah? Bukannya itu kompleks villa pribadi? Seingatku harga terakhir di agen yang termurah pun sudah lebih dari 20 miliar kan? Lumayan yang ada taman pribadi. Pak CEO, kamu hebat banget. Kelihatannya kamu memang ditakdirkan kaya raya. Bicara saja. Jangan sentuh-sentuh. Kapan kita diajak lihat-lihat? Kapan saja? Kak Rizky, di rumahmu butuh pembantu nggak? Aku jago masak. Nggak usah, nggak butuh. Aku juga bisa hangatkan ranjangmu. Dan lagi. Sorry, kamu pikir pantas? Rizky, kok gak turun? Ngucapin hai ke Dewi dong. Aku agak gak berani. Gak berani? Ngapain gak berani? Kamu sekarang sukses banget. Banyak orang yang mau deket-deket sama kamu. Masa kamu gak berani ketemu Dewi? Dia kan bukan monster. Kamu gak ngerti. Dewi itu beda bagiku. Beda gimana? Dia kan cuma teman lama. Lagian, dulu kalian kan akrab banget. Sekarang kamu sukses, pas banget buat ketemu dia. Justru karena akrab, aku makin gak berani. Aku takut kalau dia lihat aku sekarang, dia merasa asing. Rizky, kamu gak mikir kebanyakan ya? Dewi, dia bukan orang seperti itu. Lagian, kamu sukses banget sekarang. Dia seharusnya senang untukmu. Sukses. Tapi menurutku, sukses tak bisa mengubah segalanya. Rizky, kenapa kamu selemah ini? Kamu kan bos besar, malah sembunyi di sini, gak berani ketemu orang. Jangan tertawa, dia lihat aku nggak? Tenang, enggak. Dia nggak perhatiin ke sini. Fajar, kamu benar. Ku masih selemah ini. Dia sama seperti dulu. Tiap ketemu Dewi, aku pasti gugup. Rizky, jangan mikir banyak. Dewi itu, dia cuma bagian dari masa lalumu, bukan seluruh hidupmu. Kamu harus berani menghadapinya, bukannya sembunyi di sini. Mungkin kamu benar. Gimana? Mau aku temani kamu? Biar aku bikin kamu lebih berani. Gak usah, lain kali saja. Rizky, tutup mata. Mau bikin ulah lagi ya? Tutup mata. Tantangan. Ini aku minta dari kuil untuk keberuntungan ujian. Ngapain ketawa?
3 jam loh. Suka nggak? Suka. Lalu punya kamu? Nggak bawa. Wiwi nggak akan ketemu kamu. Ku dengar uang kuliahmu dari kerja. Bagus kalau anak muda punya harga diri. Tapi jangan ganggu anakku. Dia akan lanjut kuliah ke luar negeri. Dia harus menikah dengan yang setara. Bukan anak tukang bangunan sepertimu. Oke, Bu. Aku kerja dulu ya. Jangan terlalu capek ya. Pulang cepat ya. Dulu ya. Dadah. Mobil mewah dari mana? Mobil bagus banget. Ayo lihat. Rizky, itu kan ibunya Dewi. Dia ke arahmu. Rizky, benar-benar kamu. Dari jauh, aku sudah merasa familiar. Bibi. Sudah di sini. Kenapa nggak sapa Wiwi? Oh, aku cuma lewat. Sekarang kamu kerja di mana ya? Bir ini mesti mahal ya? Lumayan, usaha kecil-kecilan. Kalau anak muda sekarang hebat banget. Baru beberapa tahun. Sebenarnya sejak kamu pergi, Wiwi selalu kangen kamu. Anak ini, dia terlalu keras kepala. Sampai sekarang masih jomblo. Dia masih nggak bisa lupa kamu. Gimana kalau kalian hubungi lagi? Bibi. Bukannya Bibi bilang anak tukang nggak pantas buat Wiwi? Kamu ini kok ngomongnya gitu? Itu kan cuma omong emosi. Kamu masih ingat ya? Ibu memang salah. Waktu itu, ucapan ibu terlalu kasar, membuatmu sakit hati. Selama ini, ibu makin menyesal. Lihat kamu dan Wiwi, kalian cocok sekali. Selama ini, dia tak pernah bisa melupakanmu. Pak Direktur Utama. Bukankah ini dari PT Energi Nusantara, Sekretaris Utama Hendra Wijaya? Besok jam 9 ada rapat direksi. Anda diundang hadir. Ini agendanya. Direktur Utama Rizky Pratama. Sekarang dia Direktur Utama PT Energi Nusantara. Baik, kembali. Sekretaris Wijaya. Dia sudah tak ingat aku. Setengah tahun lalu, aku sengaja minta kenalan. Minta tolong dia. Untuk cari kerja Pak Lestari. Tapi dia bahkan tak melirik. Bu Lestari. Yang tadi itu Sekretaris Wijaya. Dan ini? Bu bagus. Ini pacarnya Wiwi, Rizky. Mantuku loh. Dia agak pendiam, nggak suka pamer. Oh, jadi pacarnya Dewi ya. Memang tampan sekali. Rizky, ibu telepon Wiwi sekarang. Suruh dia ke kafe Gunung Biru di depan menunggumu. Kalian harus ketemu. Selama ini kamu kemana? Kenapa pesanku tak pernah dibalas? Kenapa pergi diam-diam? Kamu tahu nggak, aku... Maaf. Maaf. Sama aku cuma bisa bilang maaf. Dulu, apa ibuku pernah mencarimu?
Sudah berlalu. Apa dia suruh kamu meninggalkanku? Nggak penting lagi. Kok nggak penting? Apa karena dia bilang sesuatu, makanya kamu pergi? Dewi? Kalaupun ibumu tak mencariku, aku dulu tak pantas untukmu. Sampai sekarang masih bilang begitu. Aku kan sudah kembali. Kenapa kamu putuskan semua kontak kita? Kenapa diam saja lalu menghilang bertahun-tahun? Apa kamu kembali sekarang? Kali ini aku kembali. Aku takkan pergi lagi. Apa hubungannya dengan aku? Ini kan Rizky Pratama. Lama tak jumpa. Kok tiba-tiba muncul? Jangan di luar sudah nggak bisa hidup. Lalu kembali minta bantuan Dewi ya. Yusuf, kok kamu kesini? Wiwi, kamu kan lagi nggak mood kan? Aku sengaja kesini untuk menjengukmu. Gak nyangka kamu sekarang malah sama orang begini. Rizky, lama tak jumpa. Tiba-tiba muncul. Jangan-jangan di luar sudah nggak bisa hidup, dengar Dewi sukses. Mau kembali cari untung ya? Yusuf, jaga ucapannya. Dewi, jangan sampai kamu tertipu. Dia nggak bisa hidup di luar, makanya kembali. Mungkin dia sudah terdesak, baru ingat kamu. Yusuf, urusan kami berdua nak perlu kamu ikut campur. Rizky, beraninya kamu muncul di depan Dewi. Kamu punya apa? Kamu nggak bisa urus diri sendiri. Apa yang bisa kamu berikan? Cukup. Memang pantas atau tidak? Bukan kamu yang menentukan. Rizky, karena kamu sudah kembali, biar ku beritahu. Wiwi sekarang adalah kepala Departemen RS Kabupaten. Dan aku adalah wakil direktur RS Kabupaten. Orang sepertimu yang di kota besar sudah nggak bisa hidup, jangan lagi mengincar Wiwi. Wakil Direktur RS Kabupaten. Apa sehebat itu? Wakil Direktur RS Kabupaten. Memangnya hebat? Sekretaris Wijaya, tolong selidiki soal Yusuf Arbiansyah di RS Kabupaten. Bagaimana situasinya? Aku sangat tidak suka orang ini. Pak Pratama, Yusuf Ardiansyah adalah wakil direktur RS Kabupaten, tapi kinerjanya belakangan ini memang kurang memuaskan. Katanya dia sering memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi, juga sering bergaul dengan orang-orang yang tidak pantas. Lagi pula, direktur RS Kabupaten itu sepupuku. Jika Anda perlu, saya bisa langsung urus. Kalau begitu, aku tak mau dia muncul lagi di RS Kabupaten. Aku juga tak mau dengan namanya lagi. Baik, saya urus sekarang. Tenang saja. Halo? Yusuf, kamu dipecat. Mulai sekarang, kantormu sudah dikosongkan. Prosedurnya akan diurus orang lain. Apa? Beraninya kalian memecatku? Aku ini wakil direktur. Beraninya kalian. Ini keputusan atasan. Kamu tak perlu tahu alasannya. Satu hal lagi, jangan berusaha sia-sia. Kalau tidak, tanggung sendiri. Halo? Rizky! Sebenarnya kamu apakan? Beraninya mereka memecatku. Ada apa? Dewi, kamu benar-benar dapat pelindung yang hebat. Rizky, sebenarnya kamu apakan? Kenapa cuma dengan satu kalimat bisa membuatku kehilangan segalanya? Yusuf, tuh yang tak seharusnya. Kalau sentuh, harus tanggung jawab. Rizky, sebenarnya ada apa? Baik Rizky, dengar ya. Ini belum selesai. Awas kamu. Yusuf, jangan malu-malu. Kalau masih keras kepala, akibatnya akan lebih parah. Apa? Kata dokter gimana? Parah nggak? Aku langsung ke sana. Ada apa?
Kata dokter, ayahku masuk rumah sakit. Aku harus langsung ke sana. Aku temani kamu. Aku dokter, mungkin bisa bantu. Ayo. Aduh. Riz, akhirnya kamu datang. Ayahmu sudah selesai operasi. Kata dokter, dia sudah aman, tapi masih perlu dipantau. Bu, tenang saja. Ayah pasti akan baik-baik saja. Siapa ini? Halo Bu, saya dokter di RS ini, juga teman Rizky. Saya dengar Paman masuk RS, jadi saya datang untuk melihat apa ada yang bisa saya bantu. Makasih nak. Riz, temanmu perhatian sekali. Ayah, gimana keadaan ayah? Masih ada yang gak enak? Riz, kamu sudah... Ayah nggak apa-apa. Syukurlah, yang selanjutnya biar aku yang urus. Kondisi Paman masih stabil, tapi perlu istirahat yang cukup. Saya akan bicara dengan dokternya. Lihat, apa ada rencana pengobatan selanjutnya. Ada kamu, aku jadi lebih tenang. Ya, Riz. Tadi pagi, gimana jodohannya? Memangnya gimana lagi? Dia nggak suka kita miskin. Dia nggak suka aku, Andai waktu lulus kuliah, langsung menikah saja. Bagus kan? Yang umurnya lebih muda juga nggak cocok. Yang umurnya hampir sama, tapi syaratnya tinggi. Menurutku, Dokter Lestari dan anak kita cocok banget. Jago juga kamu pilih menantu. Dokter Lestari kan cantik. Kerjanya juga bagus. Harus buta dulu baru suka anakmu. Ma, aku ini kan anak kandung ibu. Ibu, kasih aku sedikit muka dong. Iya, bumu memang begitu. Mulutnya pedas, tapi hatinya lembut. Sebenarnya, menurutku Dokter Lestari orangnya baik banget. Kalau kalian bisa bersama, aku dan ibumu juga lega. Riz, Dokter Lestari, soal ayahmu, dia perhatian banget. Kalian berdua apa? Hadeh, Ma, jangan nyira-nyira. Menurutku, dia sama kamu bukan cuma teman. Cepat-cepat ya. Halo? Nggak apa-apa, nggak usah datang ya. Hah? Kalian sudah di bawah? Di lantai 9. Aku suruh Riz turun jemput kalian ya. Siapa, Ma? Paman dan Bibi Rina, mau jemput ayah. Turun jemput mereka ya. Aduh, Bibi Rina datang pasti cuma mau nonton drama. Bibi Rina, meski dia agak... Tapi tetap saja dia orang tuamu. Cepat sana. Iya, Pak Nak. Baik, Ma, jaga ayah ya. Repot banget. Bibi Rina datang, pasti nggak ada baiknya. Riz, lama gak ketemu. Gimana ayahmu? Aman, ayah sudah selesai operasi, kondisinya stabil. Riz, penyakit ayahmu pasti mahal ya? Keluarga kalian sekarang gimana kondisi keuangannya? Bibi, soal uang Bibi nggak usah khawatir. Kami cari cara sendiri. Cari cara? Kalian bisa apa? Soal uang Bibi nggak usah campur. Sudah. Kita jenguk ayah dulu. Riz, tunjukkan jalan. Gunawan, kebetulan Riz di rumah. Kalau nggak sanggup, suruh dia izin untuk jaga kamu. Paman, aku pulang dan nggak akan pergi lagi. Aku akan jaga papa dan mama, menjadi anak yang baik. Terus soal pekerjaanmu? Aku bisa. Di luar gajinya besar, tapi pengeluarannya juga besar. Pulang juga bagus. Keluarga bersama-sama, itu yang terpenting. Kak, katanya Andi, kamu atur Riz ketemu jodoh. Aduh, jangan dibahas. Dia nggak suka. Nggak suka? Riz kan baru pulang dari kota besar. Kok malah diremehin? Aduh, susah banget nyampetin mobil. Karis, bukan aku yang jadi adikmu yang mau nasihatin. Tapi coba pikir, Lia kan tulus mencarikanmu jodoh. Kok malah kamu yang bikin dia pergi? Cewek itu langsung minta maharnya 288 juta. Jadi pacaran juga minta uang jajan 80 juta. Kalau nikah, minta lagi untuk orang tuanya 188 juta. Ini jodohan beneran. Bukan. Gini kan begini semua. Kalau kamu memang hebat, jangan suruh Lia cariin jodoh lagi. Cuma bikin repot. Aduh kak, bukan aku yang bilang ya. Riz kan hampir 30 tahun. Gak boleh nunda-nunda lagi. Gak bisa gitu. Kalian kumpulin uang maharnya, lalu pinjam ke orang lain. Aduh, siapa juga yang bilang enggak? Tapi sekarang harga rumah mahal. Maharnya juga tinggi. Mana semudah itu? Riz, kamu kerja di luar selama ini, apa nggak punya tabungan?
Kalau nggak sanggup, kalian berdua kumpulin uang, beli rumah di kota. Kalau enggak, dia bakal jomblo seumur hidup. Aduh, nanti aku bahas lagi sama dia. Ma, aku sudah beli rumah, gak usah khawatir. Bu, aku sudah beli rumah, ibu tak usah khawatir. Sejak kapan kok ibu nggak tahu? Baru kemarin, belum sempat kasih tahu ibu. Kamu dari mana uang sebanyak itu? Dapat bonus dari perusahaan. Dan selama ini, aku menabung. Kebetulan pas. Harga rumah di kota kita nggak murah loh. Betul, minimal 500 juta kan? Riz, kita ini kan keluarga. Jangan bohong ya. Betul. Rumahmu di mana? Villa Bukit Indah. Villa Bukit Indah? Apaan? Villa Bukit Indah? Itu kan kompleks villa. Supermarketku setahun untungnya 300 juta. Aku saja nggak beli di Villa Bukit Indah. Cuma kamu cuma karyawan. Mau beli pakai apa? Jangan bercanda. Aduh Riz, biar Bibi jujur ya. Dia itu kerjanya di Villa Bukit Indah. Bohongannya nggak pakai pikir. Aku nggak bohong. Kenapa? Harus aku telepon Lia untuk cek sendiri. Ya, telepon. Bener-bener nggak mau mengaku kalah. Lia, Villa Bukit Indah. Ada yang namanya Rizky Pratama yang beli rumah di sana? Rizky Pratama? Ada. Dia baru tanda tangan kemarin. Dia beli villa terpisah di Villa Bukit Indah. Lunas. Kenapa? Apa? Lunas? Berapa? 32.800.000.000. Kenapa? Kalian kenal? Rizky Pratama. Kenapa namanya familiar ya? Bukannya itu sepupumu, Rizky Pratama? Aduh, Riz, kenapa nggak bilang dari tadi? Aku tadinya mau bilang setelah selesai direnovasi. Gak nyangka hari ini terpaksa bilang. Riz, ibu tahu kamu hebat. Selama ini kamu di luar sudah banyak menderita ya. Nggak apa-apa, Bu. Aku kan baik-baik saja. Mulai sekarang, aku tinggal di kota ini untuk merawat kalian berdua. Pak, Bu, semuanya sudah diatur. Nanti ada kepala departemen yang akan melanjutkan. Tenang saja. Terima kasih banyak kepada Lestari. Tanpa ibu, kami tak tahu harus bagaimana. Pak, Bu, jangan sungkan. Ini sudah menjadi tugas saya. Kudengar kamu baru saja dipertemukan. Kok cepat banget punya calon? Enggak. Itu semua aturan keluarga. Nggak bisa apa-apa. Hari ini, demi muka bapak dan ibu, aku nggak akan ambil pusing. Siapa ini? Saya dari RS Kabupaten, Kepala UGD, Dewi Lestari. Oh, ternyata Kepala Lestari. Pantas saja bicaraannya berwibawa. Kepala Lestari? Ibu kenal Riz? Kami teman SMA. Jadi, kamu punya pacar nggak? Belum, Bu. Riz, kamu ini diam-diam punya jagoan ya. Sepertinya Kepala Lestari, kamu harus jaga baik-baik ya. Kalau gitu, mampir ke rumah ya. Sering-sering mampir ya. Nanti Bibi masakin yang enak. Baik, Bu. Pasti mampir. Bu Lestari, Pak Direktur cari. Ibu akan jadi wakil direktur. Pak Direktur minta segera ke sana. Baik, saya tahu. Saya segera ke sana. Saya ada urusan. Saya pergi dulu ya. Kalau perlu apa-apa, panggil saya saja. Baik, Bu Lestari, silahkan. Terima kasih banyak ya. Nah, Dewi akan jadi wakil direktur. Itu bukan hal sembarangan, anak. Jangan sampai ketinggalan kesempatan. Cucu menantu yang sebaik ini, kita tak boleh melewatkannya. Betul. Bu Lestari cantik. Kerjaannya bagus. Sifatnya juga lembut. Jangan sampai ketinggalan kesempatan. Ma, jangan khawatir terus. Caranya Dewi memandangmu, siapapun bisa lihat dia suka kamu. Jangan pura-pura tak tahu. Kenapa Rizky bisa seberuntung itu? Kak, Bu Lestari itu hebat. Kalau dilewatkan, nanti nggak akan nyesel kan? Sudah, cukup. Aduh, kamu harus gerak cepet. Gini deh, besok ajak Bu Lestari makan di rumah. Mama masakin sendiri ya. Ma, jangan tambah bikin repot. Aku kan masih sibuk. Sibuk pun harus diajak. Gadis itu sangat baik. Kita tak boleh melewatkannya. Bu, mau ikut lihat rumah? Aduh, aku nggak ikut. Ayahmu masih dirawat. Pergilah, aku tinggal jaga Gunawan. Nggak usah.
Kalau ada perlu, panggil perawat saja. Kakak, kamu ikut juga lihat-lihat. Nah, kamu juga ikut. Kalau suka, beli juga untuk Andi. Aku ada urusan. Aku duluan ya. Aku nggak ikut dulu. Aku mau lihat villa kakak. Riz, pergilah. Aku tinggal temani ayahmu ngobrol. Paman, makasih sudah menjaga ayahku. Bibi, Kak Rizky sudah datang. Saya Lia Santoso, manajer penjualan Villa Bukit Indah, juga tunangan Andi. Oh, Lia. Wah, jadi dewasa sekali. Aku sampai nggak kenal. Bibi, jangan sungkan. Ayo, saya antar lihat-lihat. Wah, besar dan indah sekali. Andy, gimana lingkungannya? Biasa saja. Halaman di sana juga milik kita. Iya, Bibi. Halaman juga milik Bibi. Kalau gitu, aku harus lihat. Pergilah, Bu. Baik. Kak Rizky, saya antar ke sana dulu. Di lantai 1 ada ruang tamu, kamar orang tua, dan kamar pembantu. Di lantai 2 ada... Di depan juga ada kolam renang. Gak apa-apa. Makasih Kak Rizky, kamu perhatian banget. Hati-hati. Kalian lagi ngapain? Aku baru saja jatuh, kakak memegangku. Perlu seheboh ini. Aku berlebihan. Kau lihat dia kaya, lalu sengaja mendekatinya. Jangan ngomong sembarangan. Aku mau ngawur. Tadi aku sudah lihat, tatapanmu padanya aneh. Katanya wanita sales nggak bisa dinikahi. Katanya itu, ternyata benar sekali. Andi Saputra, brengsek. Aku brengsek. Kau kena batunya kan? Jadi marah karena malu. Kamu mau banget dipijak ya? Oke, Rizky. Calon istri sepupumu pun kamu incar ya. Awas kamu. Andy. Kak, maaf ya. Urusan kalian berdua. Kenapa aku malah kena imbasnya? Tenang saja, uang maharnya sudah dibayar, tidak akan putus. Tunggu dia tenang, dia pasti minta maaf. Iya, cepat pulang saja. Maaf ya sudah merepotkan. Kalau ada masalah soal rumah ini, cari aku saja. Aku duluan ya. Bu. Andy dan yang lain sudah pergi. Oh, sudah pergi. Oh ya, Bu. Ibu mau tinggal di lantai 1 atau 2? Di sini tinggal bawa koper saja. Besok Ibu bisa pindah ke sini. Ibumu ini cuma suka tinggal di rumah sewa kecil. Rumah ini untuk kamu saja, buat rumah baru. Kalau kamu benar-benar berbakti, cepat bawa pulang anak istri ibu. Ibu sudah nggak sabaran mau cucu. Bu, Ibu ini... Coba saja saran ayahmu. Caranya gimana? Dokter Lestari, lihat, kamu punya mobil dan rumah kan? Di kota kita, kamu sudah sempurna. Coba saja sama dia, jajal saja, gimana? Baik, Bu. Aku coba. Begini dong. Halo? Aku di depan perawat. Kamu di mana? Lihat belakang. Kudengar kamu baru beli rumah baru. Harusnya mengajakku ke rumahmu. Boleh, tapi kamu harus ajak aku ke rumahmu dulu. Kudengar kamu baru beli rumah mewah. Nggak segitunya. Cuma lebih lega tinggal sendiri. Kalau gitu, ke rumahku aja. Wah, ini namanya agak lega. Bu Direktur, kamu memang konglomerat kecil. Jangan bercanda. Cuma kerja bertahun-tahun, punya sedikit tabungan. Jadi beli rumah yang lebih besar. Tinggal sendiri di rumah sebesar ini nggak merasa kesepian? Sudah biasa, justru kamu. Baru pulang, ada rencana apa? Aku belum ada rencana. Ada saran? Katanya nyaman ya. Coba tiduran. Jangan, kamu nggak boleh tiduran. Kenapa? Cuma tiduran, nggak akan rusak. Awas, jangan kena. Maaf, aku nggak sengaja. Nggak apa-apa.
Aku rasa begini juga bagus. Anu, apa kita terlalu cepat? Maaf ya, aku tidak sengaja. Aku baru pulang. Belum kenal tempat. Ada yang seru? Antar aku ya. Bisa, tapi aku juga nggak punya hobi. Kalau kamu tertarik, kita bisa jogging pagi. Jogging pagi? Hah. Kamu yakin orang malas kayak aku bisa bangun? Coba aja, mungkin kamu jadi suka. Dibanding jogging pagi, aku lebih mau mengenalmu. Mengenaliku? Mengenaliku apa? Rizky, aku... Maaf ya, aku tidak sengaja. Jogging. Maksud biasanya mulai jam berapa? Jam 6 pagi. Kalau kamu nggak bisa bangun, nggak usah dipaksa. Jam 6? Kalau gitu, aku harus tidur. Dewi. Besok pagi mau lari. Sudah larut, aku nggak mau pulang. Nggak bisa, mau pulang saja. Kamu takut aku akan apa? Rizky, jangan berlebihan. Kalau mau tidur di sini, boleh. Tapi kamu hanya boleh di kamar tamu. Jangan masuk kamar lain. Banyak kamar ya. Gak mau kamar tamu, mau kamar utama. Jangan harap, Mas ya. Kalau semalam kamu berani macam-macam, langsung kusir. Gak nyangka kamu suka begini. Pantas saja badannya tetap bagus. Aku mulai ya, jangan ganggu. Gak akan ganggu, aku lihat saja. Kalau capek, istirahat dulu. Jangan paksa diri. Nggak apa-apa, sudah biasa. Justru kamu, kok belum ke kamar tamu? Aku mau lihat kamu lebih lama. Hari pertama tinggal harus akrab-akrab. Jangan berlebihan, cepat tidur sana. Ya. Aku pergi sekarang. Dewi, aku sangat senang bisa tinggal bareng kamu. Jangan ngomong ngawur, cepat tidur sana. Nggak kuat lari lagi. Baru sebentar lari, sudah nggak kuat. Kamu nggak tahan lama ya. Kalau lari, aku memang nggak tahan lama. Tapi bukan berarti aku nggak tahan lama di hal lain. Rizky, dasar mesum. Aku cuma jujur, kok malah marah? Aku nggak nungguin kamu. Kamu istirahat aja sendiri. Pak CEO, pagi Pak. Mobil sudah siap. Kita bisa berangkat kapan saja ke kantor. Aku ke kantor untuk rapat direksi. Pergi sana, jangan telat. Ingat aku ya. Cepat sana, jangan sok mesra.
Apa maksudnya sebenarnya? Jangan-jangan dia beneran suka aku. Jangan berhayal, fokus urusan sendiri dulu. Fajar, kamu masih saja tidak berharga. Aku menyesalinya menikahimu. Lihat dirimu, tak punya pekerjaan yang layak, memalukan sekali. Yani, jangan keterlaluan. Kita sudah bercerai. Ucapkan apapun, terserah kamu. Tapi jangan hina aku. Hina kamu? Memangnya pantas. Lihat dirimu. Selain minum dan omong besar, apalagi yang bisa? Jantan sama sekali. Yani, jangan paksa aku. Wah, ini kan Fajar. Kenapa minta uang lagi sama Yani? Sar sampah. Selain hidup dari wanita, apalagi yang bisa? Rizal, jangan sok-sokan di sini. Ulahmu dan Yani itu, jangan kira aku tak tahu. Fajar, kamu iri ya? Sayang, kamu tak sebanding cari Rizal. Fajar, wanita sendiri pun tak bisa kau jaga. Kasihan. Tenang saja. Biar aku yang jaga Yani. Yani, kamu menjijikan. Fajar, berani melawan. Kamu cari mati ya? Sampah tetap sampah. Tak punya tenaga melawan. Sampah sepertimu berani melawanku. Hari ini, biar kau tahu hebatnya aku. Kenapa? Kamu mau ikut campur juga? Nggak apa-apa. Pemirsa, aku nggak apa-apa. Rizky, jangan ikut campur. Ini urusan kami berdua. Ngapain kamu ikut campur? Urusan keluarga. Fajar itu sahabatku. Berani sentuh dia, berarti sentuh aku. Kamu cari mati? Jangan sok jagoan. Kamu pikir kamu siapa? Pak Direktur. Nggak apa-apa. Sekretaris Wijaya. Bapak, kenapa Bapak kesini? Rizal, beraninya kamu. Beraninya sentuh sahabat Pak CEO kami. Pak Direktur apa? Tuan Pratama sekarang adalah Direktur Utama PT Energi Nusantara. Atasanmu siapa saja kamu nggak tahu, masih sok jagoan. Pak Direktur, kok bisa? Rizky Pratama, Direktur Utama PT Energi Nusantara. Ini kok bisa? Pak Direktur, saya tidak tahu diri. Saya salah melawan Bapak dan sahabat Bapak Fajar. Mohon Bapak maafkan saya. Maafkan saya kali ini. Baru mau minta maaf sekarang. Terlambat. Ini semua salahmu. Kau membuatku salah melawan Pak Direktur. Iya, maaf. Saya sungguh tidak tahu. Pak Direktur, mohon Bapak berbesar hati. Saya nggak akan berani lagi. Mulai hari ini, kamu dipecat dari PT Energi Nusantara. Nyah, jangan sampai kuliah. Aku demi pria seperti ini. Nanti kamu akan menyesal. Sekretaris, jabatan dia serahkan pada Fajar. Baik, Pak Direktur. Ayo. Rizky, makasih udah membela aku. Tapi aku mungkin nggak bisa urus manajemen. Aku nggak punya pengalaman. Aku takut bikin kamu malu. Kak Fajar, jabatan ini orang seperti Rizal pun bisa. Kenapa kamu nggak bisa? Jangan bujuk aku lagi. Aku tahu diri. Aku tahu kemampuanku. Jabatan manajemen itu bukan untuk siapa saja. Kak Fajar, percaya sama aku. Kamu pasti bisa. Lagian, masih ada Sekretaris Wijaya. Kalau nggak ngerti, tanya saja dia. Pak Direktur, Pak Ramadan, semua sudah beres. Besok Pak Ramadan bisa mulai bekerja. Sekretaris Wijaya, Fajar itu sahabatku. Nanti di kantor, bantu dia ya. Tenang saja Pak Direktur, saya akan bantu sekuat tenaga Pak Ramadan. Makasih Rizky, aku pasti nggak akan kecewakan kamu. Sudah, pergi. Pemilik sistem berhasil mengubah jalannya hidup Fajar. Sistem sumber daya tak terbatas aktif. Hadiah, 100 miliar dana operasional. Dana sudah ditransfer ke akun pemilik sistem. Silakan cek. 100 miliar. Sistemnya murah hati juga. $100 miliar. Dengan uang ini, rencanaku bisa berjalan lancar.
Semuanya, selanjutnya, fokus perusahaan adalah memperluas investasi energi terbarukan. Saya sudah siapkan dana 500 miliar khusus untuk proyek ini. Pak Direktur, 500 miliar? Ini investasi besar sekali. Pak Direktur, meski energi terbarukan prospektif, tapi risikonya juga besar. Apakah kita perlu evaluasi lagi? Memang ada risiko, tapi peluangnya lebih. Saya sudah minta orang melakukan riset pasar. Proyek ini sangat layak. Selanjutnya, semua divisi harus kerjasama sekuat tenaga. Segera laksanakan. Baik, Pak Direktur. Jadi begitulah gambaran umumnya. Oh ya, Pak Ramadan, ini adalah dokumen proyek terbaru kami. Silahkan dilihat. Kalau ada yang tidak paham, tanya saya saja. Matasi Sekretaris Wijaya, saya akan segera beradaptasi. Saya tak akan kecewakan, Pak Direktur. Pak Ramadan, Pak Direktur sangat mengandalkan Anda. Saya juga percaya Anda akan berkembang pesat. Saya akan berusaha. Kalian denger nggak? Rizky Pratama sekarang Direktur Utama PT Energi Nusantara. Itu perusahaan terbesar di kota kita loh. Beneran? Rizky dulu biasa aja, sekarang malah jadi Direktur Utama. Bener banget, adik iparku kerja di PT Energi Nusantara. Dia bilang Rizky sekarang adalah bos besarnya. Hebat banget loh. Rizky, ternyata dia jadi Direktur Utama. Sari, bukannya dulu kamu dijodohin sama Rizky? Sari, kalau dulu kamu ngejar Rizky, sekarang kamu sudah jadi istri Direktur Utama. Katanya dia juga beli villa Bukit Indah. Bener-bener sukses banget ya. Iya. Kok aku nggak sadar dulu ya, malah minta mahar. Dipikir-pikir sekarang, lucu banget. Ada orang ya, matanya payah banget. Teperdok sama jodohnya. Sekarang menyesal, sudah telat. Rizky, jago juga kamu berenang. Kayaknya sering olahraga ya? Biasa aja, justru kamu. Berenangnya jago banget, bikin aku kaget. Kamu lagi pujian aku ya? Kalau iya, gimana? Rizky, tiap kali aku sama kamu, aku selalu teringat waktu SMA kita. Aku juga. Aku ingat waktu itu, kamu pakai seragam sekolah, berdiri di depan kelas. Sinar matahari menyentuh wajahmu. Aku selalu ingat momen itu. Kamu masih ingat? Aku juga selalu ingat. Waktu itu, tiap kali aku menoleh, selalu lihat kamu sedang serius membaca. Sebenarnya, sejak itu, aku selalu diam-diam melihatmu. Lalu sekarang? Sekarang, aku melihatmu. Kir, kapan bisa aku makan kamu dan menikahimu? Kamu mikirin apa sih? Lia, menurutmu apa aku melewatkan kesempatan terbaik? Sari, menyesal sekarang buat apa? Dulu kamu sendiri yang mau putus sama Rizky karena mahar. Sekarang dia sukses, kamu mau balik. Mana ada gitu. Tapi, aku tahu, mataku payah. Tapi aku nggak terima sih. Nggak terima buat apa? Rizky sekarang Direktur Utama. Cewek macam apa yang nggak ada di sisinya? Kamu sudah nggak ada kesempatan lagi. Kak Pratama, kebetulan ya, gak nyangka ketemu di sini. Kayaknya kita berjodoh ya. Pak Pratama, main sendiri pasti membosankan kan? Kita main bareng aja yuk. Iya Pak Pratama, katanya kamu jago berenang ya? Ajarin kami dong. Maaf ya, aku sibuk. Pak Pratama, jangan dingin-dingin dong. Kami sengaja datang untukmu loh. Jangan-jangan kamu nggak suka. Aku... Pak Pratama, jangan. Kak Dewi yang terlalu ketat ya. Aku dan Dewi ada urusan. Kalian main saja.
Oh, ya sudah. Kalau gitu, aku nggak ganggu lagi. Sialan, kok Pak Pratama nggak peka sih? Ya, karena kalah duluan sama Dewi. Buat aku marah. Kita main sendiri aja ya. Dewi, nggak apa-apa. Rizky, kayaknya mereka tertarik banget sama kamu ya. Kenapa nggak ikut mereka? Aku nggak tertarik sama mereka. Di hatiku cuma kamu. Dari SMA sampai sekarang, selalu kamu. Benarkah? Aku serius. Aku duluan ya. Tunggu aku ya. Andy, bagaimana usahanya? Bukannya kamu kerja di depan? Ngapain ke sini? Baik-baik saja, lihat-lihat saja. Kak, sudah datang? Oh, Andi lagi belanja online, biarkan saja. Ini pacarmu? Cantik banget. Dia Dewi Lestari. Panggil Bibi saja. Oh, aku libur hari ini, jadi mampir ke sini. Kak, maafkan aku soal waktu itu. Tenang saja, nanti aku akan marahi dia. Dia nggak akan berani lagi sama kamu, berteriak-teriak. Nggak apa-apa. Andy Saputra! Bilang, mau beli apa? Lia, tolong pilihkan beberapa hadiah dan minuman. Ibuku mau pulang kampung. Oke, kalian ngobrol dulu ya. Kak, aku ambilkan. Aku tidak kan. Gimana, Andi? Menang atau kalah? Apa urusanmu? Menang dikit. Mainin anak kecil ya. Tadi aku lihat 6 juta melayang. Apa urusanmu? Jangan ribut. Andy, aku sarankan ya. Semua situs seperti ini. Palsu. Jangan sentuh lagi. Hidup yang baik-baik saja. Dengar ya, jangan campur urusanku. Uangku sendiri. Mau aku pakai gimana? Ya urusanku. Ngapain kamu ikut campur? Ngapain? Sini, mau beli, cepat beli. Nggak beli, cepat pergi. Beli apaan sih? Gila. Ada apa ini? Lia, bujuk Andi ya. Situs judi online-nya itu cuma penipuan. Kalau begini terus, harta benda akan habis. Andy, kakak benar. Jangan sentuh lagi. Kita urus toko ini baik-baik saja. Hidup kita kan sudah baik-baik saja. Kalian tahu apa? Ini investasi. Nanti kalau aku kaya, kalian akan tahu betapa jitu pandanganku. Andy, sadarlah. Investasi apanya? Ini penipuan. Kamu nggak lihat berita online? Karena ini, banyak orang jadi miskin. Mereka itu bodoh. Aku beda. Aku punya jalur dan pengalaman. Jangan ikut campur. Andy, jangan jadi orang keras kepala. Kita mau menikah. Kalau begini terus, gimana kita hidup nanti? Sudah. Jangan ribut. Urusanku bukan urusan kalian. Aku bilang sekali lagi, nanti kalau ada masalah, jangan salahkan aku. Sudah. Jangan sok baik. Urusanku bukan urusanmu. Wiwi, ayo pergi. Makasih. Benar kata Kak Rizky, kamu beneran main judi online? Hei, jangan dengar omong kosongnya. Aku cuma main-main. Kamu taruhan berapa? Cuma 10 juta. Aku malah untung 4 juta. Cepat tarik uangnya, kita jangan main lagi. Ngapain kamu ikut campur? Sehari bisa dapat 4 juta. Nggak akan lama, aku bisa beli villa di Villa Bukit Indah. Kalau masih mau nikah sama aku, berhenti sekarang juga. Dengar ya, jangan gunakan pernikahan untuk mengancamku. Nikah atau tidak, terserah. Andy Saputra, lihat saja Kak Rizky, dia sangat realistis dan sukses. Nggak kayak kamu yang cuma main judi seharian, masih merasa hebat. Rizky, dia cuma pura-pura, munafik. Kamu pikir dia begitu mulia? Dia cuma beruntung sedikit. Setidaknya Rizky tidak seperti kamu, buang-buang waktu dan uang untuk penipuan begini. Dia punya ambisi dan cita-cita. Kalau kamu? Jangan pujikan dia di depanku. Kalau dia sehebat itu, kenapa nggak nikahin dia saja? Kamu pikir aku nggak mau? Setidaknya dia jauh lebih bisa diandelin dari kamu. Lia, cukup. Jangan kira aku nggak tahu. Kamu selalu menginginkan Rizky. Ya, aku, Andi Saputra, nggak butuh wanita sepertimu. Baik. Kalau begitu, kita nggak perlu terus lagi. Aku telepon ibumu sekarang.
Halo Bu, Andi Saputra main judi online. Cepet pulang, bujuk dia. Bu, jangan dengar omong kosongnya. Aku cuma main-main. Aku malah untung 4 juta. Anakku hebat sekali. Pantesan. Kenapa main mahjong hari ini menang terus? Ternyata dewa uangnya turun. Baiklah nak, terus semangat ya. Ibu juga semangat ya. Iya Bu, tenang saja Bu. Semangat judi online. Beraninya kalian berdua bilang begitu. Pernikahan ini batal saja. Kalian terus main judi saja. Kamu gak ada habisnya ya. Dengar ya, jangan gunakan pernikahan untuk mengancamku. Nikah atau tidak, terserah. Gak mau nikah, pergi sana. Baik, itu katamu sendiri. Putra, aku peringatkan kamu sekali lagi. Rizky benar, situs-situsmu itu penipuan. Kamu pasti akan menyesal. Menyesal? Aku, Andi Saputra, tak pernah menyesal. Pergi sana, jangan jadi gangguan. Sudah baikan? Sudah baikan. Jangan gerakin tangannya. Tenang, aku nggak akan gerak. Aku cuma pijat perutmu. Tanganmu hangat dan nyaman. Pijat bentar. Baik, aku lanjutkan. Baik banget. Wiwi, kamu ada apa-apa ya? Kamu kelihatan mesra banget deh. Nggak ada, jangan ngira-ngira. Ayo, aku udah denger. Rizky belakangan ini sangat perhatian sama kamu. Dia pijat perutmu sambil kasih obat. Ini bukan hal yang biasa teman lakukan, kan? Dia kan orangnya baik. Dia begitu sama semua orang. Wiwi, jangan bodoh ya. Cowok sepertinya harus cepet kamu pegang. Nanti malah direbut orang lain, nanti repot. Gimana caranya aku pegang dia? Dia juga nggak nembak aku. Kalau gitu, kamu harus lebih serius. Hubungan nggak bisa didapat dengan cuma nunggu. Kamu harus kasih tahu dia perasaanmu. Kalau enggak, gimana dia bisa tahu? Tapi, gimana caranya? Gampang aja, kamu ajak dia keluar lebih sering. Cari kesempatan buat berduaan. Atau, kamu bisa kasih dia petunjuk biar dia tahu perasaanmu. Bisa berhasil ya? Tentu bisa, percaya sama aku. Rizky pasti suka sama kamu. Cuma perlu sedikit serius. Dia pasti akan ngerti. Rizky, makasih ya udah temani aku jalan-jalan. Gak usah sungkan, aku juga seneng jalan-jalan sama kamu. Sebenarnya, aku merasa tiap kali aku sama kamu, aku jadi santai banget dan senang banget. Aku juga, tiap kali aku sama kamu, rasanya waktu berlalu sangat cepat. Rizky, sebenarnya aku... Kamu mau bilang apa? Nggak ada kok, angkat teleponnya dulu. Halo Bu? Apa? Hai? Ibu bilang ada masalah. Ayo cepat ke sana. Bu, ada apa? Riz, akhirnya kamu datang. Andi kalah judi 30 juta. Ceweknya Lia lagi nuntut putus di dalam. Kami mau menenangkan tapi malah makin kacau. Putus saja, ngapain diatur? Judi itu memang tidak boleh. Riz, sudah datang? Paman, jujur saja Paman. Jangan ikut campur urusan ini. Urusan keluarga Bibi Rina. Sebaiknya jangan ikut campur. Mau apa sih kamu? Kau nggak anggap kami keluarga? Ngapain kamu kesini? Cepat, enyah! Andy, ngomong apa sih? Dia itu sepupumu. Sepupu? Sepupu apanya? Bu, ibu tahu gak? Dia itu yang menghasut Lia, makanya Lia mau putus sama aku. Rizky, apa maksud? Kebetulan ibumu di sini. Aku mau tanya,
Sebenarnya kamu mau apa? Riz, apa kata Andi itu benar? Andi cuma main-main. Justru kamu yang cari masalah. Membuat Lia dan Andi putus. Sengaja mau kami susah ya. Bibi, Andi kalah cuti 30 juta. Itu namanya main-main. Dia mau putus sama dia malah nggak mau cari kesalahannya sendiri, malah menyalahkan semua pada saya. Ini agak keterlaluan kan? Jangan sok baik. Keluarga kalian nggak suka lihat kami senang. Ibumu di sini pun, aku tak takut. Keluarga kalian cuma punya uang kan? Memangnya hebat apa? Andy, jangan ngomong sembarangan. Judi itu kalau sudah mulai akan berulang. Kamu nggak mau cari kesalahanmu sendiri, malah menyalahkan orang lain. Konyol kan? Rizky, sikapmu ini apa? Andi kan sepupumu. Nggak bantu dia, malah bikin masalah makin besar. Bibi, mau saya bantu dia? Itu apa? Bantu dia berjudi? Bantu dia terus bohongi Lia? Saya nggak bisa bantu, juga nggak mau. Kamu! Rizky! Kamu belum selesai. Terserah, Bu. Ayo pergi, biarkan saja. Jangan sentuh, Andi Saputra. Aku sudah benar-benar kecewa padamu. Lia, dengarkan aku. Aku sungguh salah. Aku akan berubah ya. Aku pasti berhenti berjudi. Nanti kita menikah. Aku nurut sama kamu ya. Wah, belum nikah saja. Sudah berkuasa. Andi Saputra, kamu cuma pengecut. Seorang pria sejati, malah diperintah wanita. Dasar pengecut. Jangan ngawur. Lia, jangan bujuk aku. Aku kesini untuk mengembalikan mahar. Ini mahar dari keluargamu. Untukmu. Jangan cari aku lagi. Aku nggak setuju, Lia. Kamu nggak boleh begini. Ini pilihanmu, bukan pilihanku. Berhenti. Mu dan Andi sudah menghabiskan banyak uang. Bayar dulu baru pergi. Uang? Uang apa? Mahar kalian sudah aku kembalikan. Mau aku bayar apa lagi? Jangan pura-pura bodoh. Kamu dan Andi sudah bertahun-tahun menikmati hidup. Bukankah semua itu uang kami? Sekarang mau pergi begitu saja. Gak semudah itu. Bu Rina, ucapan ibu sungguh menarik. Saat aku dan Andi bersama, setiap uang yang kita habiskan itu pengeluaran bersama. Aku tak berutang apapun pada kalian. Lia, ibuku, dia hanya emosi. Jangan hiraukan dia. Andy, diam! Wanita ini gak pantas untukmu. Sekarang dia mau mencampakkanmu. Gak semudah itu. Bayar dulu baru pergi. Bu Rina, kalau ibu masih merasa aku berutang pada kalian, silahkan gugat aku. Tapi aku katakan ini sekali saja. Mulai hari ini, aku tak ada hubungan lagi dengan kalian. Berhenti! Tak bayar? Jangan harap pergi. Bu Rina, lepaskan saya. Atau saya takkan segan. Baik, pergi sana. Keluarga kami di sini juga punya nama. Berani-beraninya kamu tinggalkan Andi. Lihat saja nasibmu nanti. Bu Rina, kalau ibu pikir mengancam itu berguna, silakan coba saja. Tapi saya mau beri nasihat, jangan terlalu keterlaluan. Kalau tidak, kalian yang akan malu. Lia! Andy, kenapa mengejarnya? Wanita seperti itu tidak pantas kamu dambakan. Bu, cukup. Kalau bukan karena ibu, Lia nggak akan pergi. Ibu harus merusak kebahagiaanku baru puas, ya? Aku yang merusakmu. Dia yang merusakmu. Wanita seperti itu gak pantas untukmu. Nak, tunggu saja. Ibu pasti carikan kamu yang lebih baik. Rina, kamu keterlaluan sekali kali ini. Lia itu anak yang baik. Kenapa kamu bisa begitu keterlaluan? Aku keterlaluan. Dia mencampakkan anakku. Aku gak boleh omel dia. Lagi pula, mahar dari kami, dia ngapain bisa asal kembalikan? Rina, cukup. Kalau begini terus, kalian yang akan malu. Ya. Tahu. Tapi, aku bilang ya, masih belum selesai. Kudengar Andi Saputra dan Lia Santoso putus. Masalahnya jadi besar. Iya, Andi Saputra kalah judi. Lia Santoso sudah muak. Dia kembalikan maharnya dan pergi. Andi Saputra sampai begini. Kerasain. Sebenarnya Lia Santoso juga tidak mudah. Lagi pula mereka sudah bersama bertahun-tahun. Tiba-tiba putus. Ya, itu kalau sudah mulai, pasti berlanjut.
Lia Santoso bisa berhenti di waktu yang tepat, itu pilihan yang bijak. Kalau dia tidak bertobat, hidupnya akan hancur. Terus kamu, menurutmu gimana soal ini? Aku bilang, jangan terlalu dekat dengan mereka. Rina Pratama itu suka cari masalah dan egois. Kalau berurusan dengan mereka, pasti akan kena masalah. Sudahlah, jangan bahas mereka. Oh ya, ibuku mau mengajakmu makan di rumah. Katanya mau minta maaf sama kamu. Oke, aku datang. Rizky, hari ini kami undang kamu. Sebenarnya kami mau minta. Dulu, kami yang salah. Kami memisahkanmu dan gak nyangka kamu sekarang sukses begini. Kami salah menilaimu. Ya, Rizky. Sini, Paman bersulang untukmu. Anggap ini maaf kami. Dulu kami terlalu keras kepala. Gak apa-apa, Paman, Bu. Biarlah yang lalu berlalu. Aku juga sudah lepas. Aku juga mau memaafkan kalian. Ayo, yuk bersulang. Kamu dan Wiwi bisa bersama lagi. Kami sangat senang. Pah, Mah, makasih dukungannya. Aku dan Rizky akan selalu bersama. Haha, bagus, bagus. Ayo makan, ayo makan. Rizky, kamu beneran maafkan orang tuaku? Benar. Lalu, biarlah berlalu. Daripada terjebak masa lalu, lebih baik hargai sekarang. Makasih Rizky, bisa bersama kamu lagi, aku benar-benar bahagia. Kamu pikir rumah kita nanti bakal seperti apa? Tentu saja sesuai keinginanmu. Terserah kamu. Kalau gitu, aku mau balkon yang besar, bisa tanam banyak bunga. Juga butuh ruang kerja, biar kamu bisa kerja dengan tenang. Baik, semua tergantung kamu. Yusuf, kok kamu kesini? Pak, Bu, aku kesini ada urusan penting ingin bicara dengan kalian. Yusuf, ada apa? Katakan saja. Begini Pak, Bu, saya dan Dewi adalah teman sekelas. Sekarang saya sudah jadi manajer divisi. Pendapatan saya 500 juta per tahun. Saya kesini kali ini mau melamar Dewi. Saya rasa masih cinta padanya. Saya harap kalian berdua... Yusuf, kami paham niat baikmu. Tapi Wiwi sudah punya pacar. Ya Yusuf, kamu dan Wiwi teman sekelas. Kami juga kagum padamu. Tapi soal perasaan, itu tidak bisa dipaksa. Rizky, kok kamu keluar dari kamar Dewi? Aku pacarnya Dewi, wajar saja aku keluar dari sana. Pacarnya, Puma kamu, Dewi. Jangan tertipu dia. Dia nggak pantas untukmu. Yusuf, hormati pilihan saya. Rizky itu orangnya gimana? Aku tahu. Dewi, jangan menyesal ya. Dia bisa kasih apa? Aku yang paling cocok untukmu. Yusuf, jangan ganggu Wiwi lagi. Rizky itu Direktur Utama PT Energi Nusantara. Dia yang paling mampu memberi Wiwi kebahagiaan. Direktur Utama PT Energi Nusantara? Kamu, dia bisa jadi Direktur Utama PT Energi Nusantara? Yusuf, itu fakta. Kami sudah memastikan identitas Rizky. Jangan ganggu lagi. Nggak percaya, nggak percaya. Aku mau cek sendiri. Halo, Pak Bagus, tolong cek Direktur Utama PT Energi Nusantara. Apa namanya Rizky Pratama? Benar. Benar dia. Benar dia. Aku kalah. Telah. Rizky, maaf kamu jadi gak nyaman. Dasar kamu, kenapa minta maaf? Aku sudah biasa. Rizky, maaf ya soal hari ini.
Aku juga nggak nyangka Yusuf datang. Nggak apa-apa, Bu. Aku nggak ambil hati. Rizky, soal kamu dan Wiwi, kami akan dukung sepenuh hati. Soal Yusuf, kami akan urus. Makasih, Pak, Bu. Aduh, anak durhaka. Uang pensiun kita, kamu habiskan semua. Kita mau hidup gimana? Kamu mau bikin kita mati ya? Cukup. Jangan ribut. Menyebalkan. Aku mau buka toko. Cuma segitu doang. Ngapain nangis terus? Itu aku dan ayahmu. Tabungan seumur hidup. Aku dan ayahmu. Uang yang kita kumpulkan seumur hidup, kamu habiskan semua. Kamu mau kita tua nanti jadi pengemis di jalanan ya? Bu, aku juga gak nyangka. Aku mau cari uang. Siapa sangka rugi. Tenang saja, aku pasti cari cara. Cari cara? Cara apa? Dasar pemboros, dasar anak durhaka. Bu, jangan bikin malu. Kalau ribut lagi, aku pergi. Biar saja nanti. Pergi sana. Aku anggap tak punya anak. Bibi, ada apa? Ngapain kamu kesini? Urusan keluarga kami, jangan ikut campur. Aku mau lihat siapa yang bikin bibiku sampai mau bunuh diri. Andi Saputra, kamu ulah apa lagi? Andy ikut-ikutan cari uang di internet. Dia habiskan semua uang pensiun dan uang mahar kami. Riz, kamu kan mahasiswa. Tolong bantu Bibi ya. Kamu kan programmer. Kamu bisa jadi hacker kan? Asal kamu bantu aku kembalikan uangnya, aku kasih kamu bonus besar. Aku bukan dewa, nggak bisa. Lapor polisi aja. Nggak bisa. Kalau lapor polisi, aku gimana? Aku mau muka gimana? Nanti... Dengar ya, lapor polisi sekarang. Polisi bisa blokir uangnya. Bisa jadi uangnya kembali. Kalau telat, nggak sempat lagi. Baiklah, kita lapor polisi. Jangan halangi. Bu, kalau lapor polisi, aku nggak akan bisa kembali. Jangan paksa aku. Andi Saputra, jangan ancam aku. Bibi. Kalau Bibi benar peduli, biar dia nggak terlalu menderita. Sudah, Bibi. Udah lapor polisi. Tunggu kabarnya saja. Jangan terlalu marah. Jaga kesehatan ya. Semua salahmu, pemboros. Kalau uang pensiunnya nggak bisa kembali, aku nggak akan mengakuimu lagi. Jangan panggil aku ibu. Bu, aku salah. Aku juga nggak nyangka. Andi Saputra, kamu keterlaluan sekali. Bibi dan Paman kerja keras seumur hidup. Kamu sia-siakan jerih payah mereka. Pikirkan baik-baik. Rizky, jangan sok baik. Urusan keluarga kami, bukan urusanmu. Andy, sampai sekarang masih nggak sadar. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Boom, makasih banyak ya. Kalau bukan karena rekomendasimu, mana ada kesempatanku jadi eksekutif PT Energi Nusantara. Jangan begitu. Sekretaris Wijaya juga memuji kamu. Katanya kamu kerja bagus dan sangat pantas untuk posisi ini. Aku cuma dorong sedikit. Jangan begitu. Utang budi ini, aku akan ingat. Kalau nanti ada yang bisa kubantu, bilang saja. Yuk. Fajar, asal kamu setuju dengan syaratku, aku akan bersedia rujuk. Enya, syaratmu itu, aku tak akan setuju. Satu pun. Fajar, kok kamu tega sama aku? Kamu selingkuh, malah mau rujuk sama sahabatku. Tak tahu malu. Pantas saja dia berubah banget. Ternyata karena ada teman jahat sepertimu yang merusaknya. Kurasa kamu mau rujuk sama dia karena sudah nggak punya uang kan? Aku mau rujuk sama Fajar atau tidak? Apa urusanmu? Siapa kamu untuk ikut campur? Sudah. Karena sudah bercerai dengan Fajar, kamu harus maju. Jangan pikirkan lagi masalah yang tidak perlu. Sudah larut. Cepat pulanglah. Pak, kali ini aku sungguh ingin rujuk. Aku serius kali ini. Itu percuma. Yang penting, Fajar tidak mau. Kalau kamu masih mau bikin ulah, maka aku lapor polisi.
Jangan paksa aku. Kalau aku sudah marah, semua kalian akan tahu rasa. Yani. Sudah cukup. Kita sudah selesai. Harus begini. Anda orangnya nggak akan kapok sebelum kena batunya. Kalian keterlaluan. Aku nggak akan biarkan begini. Nggak nyangka, dia bikin ulah sampai ke sini. Abaikan saja. Orang begini, makin diperhatikan, makin semangat. Kalau diabaikan, nanti juga berhenti. Nah, jangan dipikirin ya. Hal ini udah selesai. Pak, harus maju. Pak, tenang saja. Aku tak akan terpengaruh lagi. Ya, jangan biarkan orang begini merusak mood kita. Bagus. Soal adik kelas yang ku bilang dulu, masih ingat kan? Maksud ibu yang ada di foto ibu? Wakil Direktur Lestari? Betul, itu dia. Dia sebentar lagi datang. Pas banget biar bisa kenalan. Dia masih jomblo loh. Wah, bagus banget. Nanti makan siang aku traktir. Tolong bujukin dia ya. Kamu ini jangan buru-buru. Dewi itu kan wakil direktur di rumah sakit kita. Dia sangat hebat, cantik pula, standarnya tinggi. Kamu harus berusaha lebih. Tenang, Bu. Saya pasti tidak akan mengecewakan ibu. Lama tak jumpa. Aku kenalkan ya, ini pacarku, Rizky Pratama. Rizky, ini kakak yang kubilangin. Dia yang selalu menjagaku. Makasih Kak, sudah lama menjaga Wiwi. Wah, Wiwi, kapan kamu punya pacar? Kok nggak pernah bilang? Baru pacaran, belum sempat bilang. Halo, saya Dokter Bagus, dokter spesialis di sini. Halo? Wiwi, kamu sadar nggak? Cowok ini suka sama kamu. Kayaknya kakakmu yang kenalkan dia ke kamu. Jangan ngawur, aku nggak suka sama dia. Wiwi, Rizky kerja di mana ya? Kelihatannya sangat berkarakter. Kakak terlalu memuji. Saya kerja di PT Energi Nusantara. PT Energi Nusantara ya? Katanya di perusahaanmu sering ngembur ya? Sudah biasa. Justru, Dokter Bagus, sekarang Anda dokter spesialis, tekanan kerjanya pasti berat ya? Baik-baik saja, sudah biasa. Di bidang kami, meski capek, tapi sangat memuaskan. Wiwi, Rizky hebat sekali. Kalian kenal dari mana ya? Kami teman SMA. Setelah lulus, dia pulang ke kota besar untuk berjuang. Baru ke Bali. Wakil Direktur Lestari, Anda hebat sekali. Standar Anda memilih pacar pasti tinggi kan? Soal hubungan ini tergantung jodoh. Nggak ada hubungannya dengan status. Dokter Bagus, Anda perhatian sekali pada Wiwi. Anda tertarik padanya. Kamu jangan salah paham. Sebagai rekan, hanya peduli saja. Wiwi. Nanti kita makan siang bareng ya. Aku traktir. Nggak usah, Kak. Aku dan Rizky ada urusan. Kami duluan ya. Kita kali. Dah. Bu, kenapa Dewi sudah punya pacar, tapi ibu nggak bilang? Aku juga baru tahu. Bagus, jangan putus asa. Soal hubungan nggak bisa dipaksa. Aku nggak akan menyerah. Selama dia belum menikah, aku masih punya kesempatan. Bagus, kamu tahu kan sifat Dewi? Kamu kan sudah tahu, kalau dia sudah memutuskan, nggak ada yang bisa membujuknya. Coba lanjutkan saja. Sepertinya banyak yang naksir kamu ya. Aku harus was-was ya. Jangan ngawur. Aku nggak suka mereka. Tapi kayaknya si Bagus ini nggak akan mudah menyerah. Kamu harus lebih hati-hati ya. Tenang, aku bisa urus. Justru kamu berkelakuan baik sekali ya. Tentu saja, pasti nggak akan mengecewakanmu. Wiwi, kamu di kantor tadi sungguh mempesona sekali. Dokter Bagus pun terpikat padamu. Kenapa? Kamu cemburu? Cemburu? Aku harus mulai menegaskan hakku. Lihat saja kemampuanmu. Kalau begitu, biar kulihatkan kemampuanku. Wiwi, kapan kamu mau menikah denganku? Kok kamu buru-buru banget? Kamu takut aku direbut orang lain ya? Iya, kamu hebat banget. Aku tak bisa lengah.
Gimana kalau kita nikah? Cuma 9.000. Boleh, lagian aku juga gak sabaran. Serius? Gak bohong kan? Ngapain aku bohongin kamu? Aku serius banget. Wiwi, aku akan selalu baik padamu. Seumur hidupmu, kamu takkan menyesal. Aku tahu, sebenarnya aku sudah lama mau menikah denganmu. Cuma belum ketemu kesempatan yang tepat. Aku harus siap-siap baik-baik. Biar kamu gak merasa aku orang sembarangan. Kamu sudah sembarangan. Waktu kamu menekukku, ndak ragu-ragu kan? Itu kan karena kamu terlalu mempesona. Aku gak bisa nahan. Oh ya, Wiwi. Setelah menikah, kamu mau tinggal di mana? Tetap di sini atau pindah? Di sini bagus kok, juga dekat rumah sakit. Tapi kalau kamu mau pindah, aku ikut saja. Aku ikut kamu. Kamu di mana? Itu rumahku. Kalau gitu, kita hidup rukun ya. Jangan bertengkar. Aku sumpah. Aku gak akan bertengkar sama kamu. Kalaupun ada masalah, aku akan mengalah. Itu kamu yang bilang ya, jangan mungkirin. Gak akan mungkirin. Rizky, lama tak jumpa. Nunggu siapa? Jangan-jangan mau menungguku ya? Sari, kamu mau bikin ulah apa lagi? Aduh, jangan dingin-dingin dong. Aku mau bilang sesuatu. Yaitu, aku sudah paham. Paham apa? Karena aku tak bisa menikahimu. Ada, tapi tak apa. Nanti kalau kamu merasa kesepian, aku kapan saja. Aku bisa lakukan apa saja loh. Sari, jangan ngawur. Cepat pergi. Aduh, jangan ngomong gitu. Orang pasti ada saatnya kesepian di malam hari. Ingat ya, cari aku kapan saja ya. Aku selalu siap. Rizky, lihat, sudah dapat buku nikah. Kamu datang, kukira kamu masih lama. Kamu gak sabaran ya? Sampai ngantuk. Lihat, bagus ya? Cantik. Ayo, kita foto-foto lagi. Aku mau post di sosmed, biar semua orang tahu kita sudah menikah. Baik, terserah kamu. Rizky, senyum lebih senang dong. Ini kan buku nikah kita. Aku senyum senang kok, cuma kamu terlalu tinggi standarnya. Ayo, foto lagi. Oke. Kali ini, senyum lebih senang lagi ya. Oke. Senang ya. Rizky, lihat. Aku baru post di medsos. Banyak yang like dan komen. Iya, kamu gak sabaran ya mau umumkan ke seluruh dunia. Tentu saja, aku sudah menunggu lama, baru dapat hari ini. Memangnya kamu gak mau semua orang tahu? Menurutku, kebahagiaan kita gak perlu dibuktikan orang lain. Dewi Lestari menikah. Dan malah dengan si Rizky Memangnya dia pantas untuk aku dari keluarga Dewi Lestari itu wakil direktur. Rizky Pratama itu siapa sih? Dia pantas untuk Dewi Lestari. Selamat menikah, pemilik. Sistem aktif. Sistem sumber daya tak terbatas aktif. Pemilik mendapatkan 10 botol ramuan daya tahan permanen. Meningkatkan fisik secara permanen. Ramuan daya tahan. Kedengarannya bagus. Bagus juga.
memang luar biasa. Harus segera dicoba. Halo, Fajar. Selamat Rizky. Aku baru lihat postingan Dewi. Kalian akhirnya resmi juga. Hebat juga kamu ya, informasinya cepat juga. Tentu saja, aku kan fans nomor 1 kalian. Kapan aku diundang ke resepsi? Tenang, nggak akan kulewatkan. Oke, semoga kalian bahagia. Makasih, bro. Mau minum minuman? Boleh, aku mau minum cola. Cola. Kalau cola, boleh yang dingin? Boleh. Boleh? Boleh. Benar, boleh. Nanti saja minumnya. Rizky, tenanglah. Tenang saja. Nggak akan. Kita sudah menikah. Bikin anak. Bikin Kamu serius? Serius. Mau coba bagaimana efek ramuannya? Ramuan? Ramuan apa? Nanti kamu tahu. Nggak main lagi, kalah terus. Nasiku sial banget. Wih, ini baru permulaan. Siapa yang nggak tahu Pak Saputra? Yang kaya dari buka supermarket. Kenapa? Udah nyerah. Betul kan, Andi? Ini bukan kemampuanmu dong. Oke, aku nggak percaya aku bisa kalah terus hari ini. Ambil uangnya. Nah, gitu dong. Ini baru sifat Pak Saputra. Kak Andi kan pendiam, tapi galak. Kapan pernah takut masalah? Bagi kartu. Wiwi, kamu kenapa? Baru sehari menikah, sudah pegang pinggang begini. Jangan-jangan... Sudah, jangan dibahas. Rizky Pratama bikin aku capek semalaman. Pinggangku sakit, kakiku lemes. Wah, pria sehebat itu langka ya. Dewi, kamu beruntung banget. Udah, jangan ngejek aku capek banget. Dewi, untukmu, semoga setiap hari kamu seindah bunga ini. Bagus, terima kasih atas niat baikmu. Tapi aku sudah menikah. Aku tidak mau lagi kamu berbuat seperti ini. Aku nggak ngerti, Dewi. Aku dari keluarga terpelajar. Si Rizky itu apa haknya? Bagus. Soal latar belakang, Rizky Pratama, Direktur Utama PT Energi Nusantara. Dari mana kamu merasa lebih hebat? Apa? Rizky Pratama, Direktur Utama PT Energi Nusantara? Wiwi, kok nggak bilang-bilang? Ini urusan kami berdua. Aku nggak mau pamer. Dewi, aku paham. Ternyata kamu orang yang materi. Aku salah menilaimu. Dia gila ya. Waktu nggak tahu status Rizky, dia pamer statusnya. Setelah tahu statusnya, malah bilang kamu materialistis. Dasar ganda standar. Biarkan saja. Tapi, Wiwi, kamu nggak kelihatan ya, Rizky Pratama sehebat itu. Pantas kamu pilih dia. Cuma staminanya saja, 99% pria nggak akan bisa menandinginya kan? Sudah, jangan gosip. Kerjakan saja. Rizky, ada urusan mendesak. Boleh pinjam uang? Pinjam uang? Pinjam berapa? Nggak banyak, 500 juta. 500? Ya pakai apa? Aku bisa buat surat utang. Aku pasti balikin. Andy Saputra. Saya pakai apa? Kau sendiri saja tak bisa kau jaga. 500 juta pakai apa? Aku tak akan pinjamkan uang pada pecundang. Rizky, apa maksudmu? Kita kan sepupunya. Kamu tega lihat aku menderita. Kita cuma sepupu, paham? Nah, balik ke tempat asalmu. Rizky, jangan keterlaluan. Percaya nggak sama aku? Pak Saputra, sikap Anda. Jangan bikin ribut di sini.
Pak Direktur, tentang Andi Saputra, apa rencana Anda? Biar dia menanggung akibatnya. Tapi dia kan kerabat Anda. Aku takut dia bikin ribut di luar. Bisa merusak reputasi Anda. Pekundang takkan pernah puas. Hari ini pinjam 500 juta. Besok dia minta 1 miliar. Daripada biarkan dia hancur, biar dia tanggung akibatnya. Paham. Akan saya awasi dia. Jaga jangan sampai ribut. Kalau ada yang menagih utang, pastikan dia tak mati. Paham, Pak Direktur. Wah, Pak Mertua, Bu Mertua, sudah datang ya. Mari silakan. Apa tidak terlalu dini untuk panggilan begitu? Oh, tidak. Harusnya begitu. Bu Mertua pindah rumah baru. Selamat ya. Anda berdua terlalu sungkan. Kita kan satu keluarga. Wajah. Ini tanda hati. Pak Mertua, ada apa? Beberapa hari lalu, aku tidak sengaja tertabrak mobil. Saat dirawat di rumah sakit, untung ada Dewi yang merawatku. Sudah hampir sembuh. Aduh, Wiwi, ini salahmu. Kenapa tidak bilang pada kami? Biar kami bisa menjenguk. Ini salahku. Aku takut kalian khawatir. Rizky, ada hal. Kami ingin minta maaf. Iya, waktu SMA kami seharusnya tak melarangmu bersama Wiwi. Kalau dipikir-pikir, kami sangat menyesal. Nggak apa-apa, Paman, Bu. Itu sudah berlalu. Iya, Papa, Mama. Kalian jangan salahkan diri. Sekarang kita satu keluarga. Yang penting kita rukun saja. Baik. Yang sudah berlalu jangan dibahas lagi. Hari ini aku ke sini, pertama, untuk merayakan pindahan. Kedua, untuk membahas pernikahan mereka berdua. Benar kata Bu Mertua. Kita cepat tentukan tanggalnya, lalu nikahkan mereka. Biar semua tenang. Iya. Menurutku, tanggal 8 bulan depan itu tanggal bagus. Baik, kalau begitu, jadikan saja hari itu. Baik, sudah ditentukan. Semoga kedua anak kita bahagia selalu dan keluarga kita berdua juga rukun selalu. Kapan mau bayar utangmu? Kalau nggak bayar, jangan salahkan kami kalau kami kasarin. Beri aku waktu beberapa hari lagi. Aku pasti bayar. Tolong, beri aku waktu lagi. Ditunda? Sudah berapa lama kamu menunda? Kalau nggak bayar hari ini, jangan harap bisa pergi. Hajar dia. Jangan sentuh dia. Bu! Serang aku saja. Wah, ada lagi yang nekat. Kalau begitu, jangan salahkan kami. Lanjutkan. Jangan pukul lagi. Tolong, jangan pukul lagi. Aku bayar sekarang. Berhenti. Kalau 3 hari nggak bayar, tanggung sendiri. Kita pergi. Bu, kamu nggak apa-apa. Jangan Bu, aku takut. Langsung antar ke rumah sakit. Andy, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Ini salahku. Bu. Ini semua salahku. Syukurlah. Bu. Aku sumpah. Aku nggak akan berjudi lagi. Aku pasti berubah. Aku nggak akan biarkan ibu terluka lagi. Pak Direktur, tadi Andi Saputra ditahan preman penagih utang. Rina Pratama melindunginya, jadi terluka parah. Sekarang para preman sudah kami kendalikan. Bagaimana penanganannya? Preman-preman itu jebloskan ke penjara, biar mereka membayar akibat perbuatannya. Lalu Andi Saputra? Soal Andi Saputra, dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Aku tak akan membantunya, juga tak akan kuurus. Rina Pratama luka parah. Andi Saputra juga sangat menyesal. Dia bilang tak akan berjudi lagi. Bisa percaya sama pecandu judi. Biar dia tanggung akibatnya. Kalau dia sungguh menyesal, akan buktikan dengan perbuatan. Baik, Pak Direktur.
Halo, Kak Bagus. Aku Andi Saputra. Aku mau cari kerja. Kerja apapun boleh, asal dapat uang. Baik, makasih Kak Bagus. Besok aku mulai kerja. Wah, ini kan Rizky Pratama dan Dewi Lestari. Kalian akhirnya bersama. Senang banget ya. Betul, dulu kita semua lihat kalian berdua selingkuh-selingkuhan. Hari ini akhirnya jadi juga. Kalian berdua jago banget sembunyiinnya. Jangan menggodanya ya. Itu kan sudah lama. Ya, jangan bikin ribut. Kami kesini cuma mau kumpul-kumpul. Ayo kita beri doa untuk Rizky dan Dewi. Jodoh sempurna, jodoh sejati. Semoga kalian bahagia, sehidup semati. Selamat menikah. Makasih. Rizky, jaga baik-baik Dewi ya. Kalau enggak, kita nggak akan terima. Dewi kan bintang kelas kita. Kamu itu beruntung banget. Tenang saja, pasti. Dia orang terpentingku. Makasih doanya ya. Senang banget. Teman-teman, lama nggak ketemu ya? Oh. Rizky, lama nggak ketemu. Masih ganteng. Aduh, nggak berubah ya. Sari, lama nggak ketemu. Aduh Dewi, selamat ya. Aku iri banget sama kamu. Rizky, dia kan dari kelas kita, idola kita dulu. Kamu harus jaga dia baik-baik ya. Makasih doanya. Pasti. Makan ya. Rizky, tadi Sari tatapannya ke kamu agak aneh ya. Kalian gak ada apa-apa kan? Mana mungkin? Nggak mungkin. Bener nggak? Benar, di mataku cuma kamu. Nggak ada yang lain. Oke, kamu lolos. Maaf ya, aku telat. Wiwi, lama tak jumpa. Selamat nikah ya. Yusuf, makasih atas doanya. Lama tak jumpa. Iya, lama tak jumpa, Pak Direktur. Wah, kalian tahu nggak? Rizky sekarang jadi Direktur Utama PT Energi Nusantara. Ini kan berita besar. Apa? PT Energi Nusantara? Itu kan perusahaan terbesar di kota kita. Rizky, kamu hebat banget ya. Rizky, kamu hebat banget. Sukses di usia muda. Nanti bantu kami ya. Kita kan teman lama. Tenang saja, kalau ada kesempatan nanti, pasti akan bantu kalian. Rizky, kalau nanti ada proyek bagus, jangan lupa kami ya. Iya. Kita kan teman lama. Bantu kami ya. Direktur Utama. Hebat banget ya. Kalian terlalu baik. Kalau ada kesempatan nanti, aku akan sekuat tenaga membantu. Iya Pak CEO, nanti bantu kami ya, kita kan teman lama. Cuma beruntung, bukan pesta siapapun. Rizky, senang sekali hari ini. Minum lagi dong. Iya Pak Direktur, kita harus banyak kerjasama ya. Malam ini kita mabuk-mabukan. Rizky sudah minum banyak hari ini. Gelas ini aku yang minum. Dewi, kamu jaga Rizky banget ya. Tapi toleransi alkoholmu hebat banget. Dewi, gak apa-apa. Gak apa-apa, aku masih kuat. Semuanya senang bisa kumpul hari ini. Sudah larut, aku dan Wiwi pulang dulu. Rizky, Dewi, hati-hati di jalan ya. Kita kumpul lagi ya. Pak Direktur, jangan lupa janji kita ya. Baik, dah. Pak Direktur, Nona Lestari, silakan naik. Rizky,
Rizky hebat banget. Masih muda, sudah jadi Direktur Utama PT Energi Nusantara. Masa depannya cerah banget. Iya, benar. Dewi sungguh beruntung. Mereka berdua sungguh pas sekali. Kalian gak beneran mikir Rizky itu hebat kan? Dia cuma beruntung. Yusuf, omonganmu salah. Sifat Rizky, semua orang lihat. Iya Yusuf, jangan selalu ngomong cemburunya. Bu, Rizky satu-satunya di kelas kita yang berjuang di kota besar. Sekarang dia sukses dan kembali, cemburu pun percuma. Benar Yusuf, kalau nggak terima, tunjukkan kemampuanmu. Jangan cuma ngomong kosong. Kalian cuma lihat dia kaya, makanya belain dia kan? Yusuf ini makin gak masuk akal. Ya, selalu merasa lebih hebat, tapi kenyataannya ada prestasi. Biarkan saja dia. Kemampuan dan sifat Rizky, kita semua tahu. Yusuf cuma cemburu. Dia ngejar Dewi bertahun-tahun. Pasti nggak terima. Eyo, kita besulang lagi. Fajar, kita sering-sering kontak ya. Jangan biarkan orang seperti Yusuf merusak persahabatan kita. Rizky, kamu tahu nggak? Bisa bersamamu, aku seneng banget. Dewi, aku juga bisa bertemu kamu adalah hal paling beruntung dalam hidupku. Kalau gitu, cium aku dong. Rizky, tuh aku. Ayo. Dewi, makasih selalu ada di sisiku. Dewi Lestari redaksi mabuk. Dewi Lestari redaksi mabuk. Sistem sumber daya tak terbatas diaktifkan. Sistem sumber daya tak terbatas diaktifkan. Pemilik sistem mendapatkan ramuan mineral alkohol. Pemilik sistem mendapatkan ramuan mineral alkohol. Gunakan. Gunakan. Kok tiba-tiba segar banget? Bukannya tadi kita minum banyak. Dewi, aku baru kasih kamu obat mabuk. Sekarang lebih baik. Makasih ya, Rizky. Aku sudah... Kamu mau ngapain? Kamu mikir apa? Aku cuma merasa panas di mobil. Cuma buka jaket. Kamu bikin aku kaget. Pak Direktur, saya nggak lihat apa-apa. Ayo, pulang. Baik. Wijaya, ke rumahku dalam 5 menit. 5 menit? Pak Direktur, ini kan menyulitkanku.